Seorang tukang giling memiliki 3 putra. Dan ketika ia meninggal, satu-satunya harta duniawi yang ia wariskan kepada mereka hanyalah penggilingan, keledai, dan kucingnya. Warisan kecil ini dengan cepat dibagi, dan Anda bisa yakin bahwa baik notaris maupun pengacara tidak dipanggil untuk membantu. Karena mereka pasti akan segera merampas semuanya untuk diri mereka sendiri. Putra tertua mengambil penggilingan, dan putra kedua mengambil keledai. Akibatnya, yang tersisa bagi putra bungsu hanyalah kucing itu. Dan ia sangat kecewa menerima bagian yang begitu menyedihkan. Saudara-saudaraku, katanya, akan bisa mendapatkan penghidupan yang layak dengan bekerja sama. Tetapi begitu aku memakan kucingku dan membuat mantel dari kulitnya, aku pasti akan mati kelaparan. Ucapan ini didengar oleh Pus, yang berpura-pura tidak mendengarkan, dan berkata dengan sangat tenang dan serius, "Tuan, Anda tidak perlu khawatir sedikit pun. Anda hanya perlu memberi saya kantong dan membuatkan sepasang sepatu bot agar saya bisa berjalan di hutan. Nanti Anda akan tahu bahwa bagian Anda ternyata tidak terlalu buruk." Kucing ini memang sering menunjukkan kemampuannya melakukan trik-trik licik. Misalnya, ketika menangkap tikus, ia akan bersembunyi di antara makanan dan menggantung di kaki seolah-olah sudah mati. Oleh karena itu, tuannya, meskipun tidak terlalu banyak berkutat pada apa yang dikatakan kucing itu, merasa sedikit berharap akan dibantu dalam keadaan menyedihkannya. Setelah menerima sepatu bot yang dimintanya, Pus dengan riang memakainya. Kemudian, ia mengalungkan kantong itu di lehernya, dan sambil memegang tali yang mengikatnya di depannya dengan cakarnya, ia berlari ke sebuah liang yang banyak dihuni kelinci. Setelah memasukkan dedak dan selada ke dalam kantong, ia meregangkan tubuhnya dan berbaring seolah-olah mati. Rencananya adalah menunggu sampai seekor kelinci muda yang tidak terpelajar dalam kebijaksanaan duniawi datang dan menggeledah kantong untuk mencari makanan yang telah ia taruh di sana. Baru saja ia berbaring, segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya. Seekor kelinci muda yang bodoh masuk ke dalam kantong, dan Tuan Pus yang menarik talinya erat-erat langsung membunuhnya. Puas dengan penangkapannya, Pus pergi ke istana raja. Di sana ia meminta audiensi dan diantar ke atas. Ia memasuki istana kerajaan dan membungkuk hormat kepada raja. "Saya membawakan Anda, Baginda," katanya. "Seekor kelinci dari sarang Markis Karabas. Begitulah gelar yang ia ciptakan untuk tuannya, yang saya perintahkan untuk dipersembahkan kepada Anda atas namanya." "Katakan kepada tuanmu," jawab raja, "bahwa saya berterima kasih kepadanya dan senang atas perhatiannya." Di lain waktu, kucing itu bersembunyi di ladang gandum, membiarkan mulut karungnya terbuka lebar. 2 ekor ayam hutan masuk, dan dengan menarik talinya erat-erat, ia menangkap keduanya. Ia pun pergi dan mempersembahkan mereka kepada raja, persis seperti yang telah ia lakukan dengan kelinci dari sarang itu. Yang mulia pun tak kalah senang dengan kedatangan ayam hutan dan memberikan hadiah kepada kucing itu. Selama 2 atau 3 bulan, Pus terus seperti ini. Sesekali membawakan beberapa buruan hasil tangkapannya kepada raja sebagai hadiah dari tuannya. Suatu hari, ia mengetahui bahwa raja bermaksud mengajak putrinya, putri tercantik di dunia, bertamasya di sepanjang tepi sungai. "Jika kau mau melakukan apa yang kukatakan," kata Pus kepada tuannya, "keberuntunganmu sudah ditentukan. Kau hanya perlu pergi mandi di sungai di tempat yang akan kutunjukkan. Serahkan sisanya padaku." Marki Carabas tidak tahu rencana apa yang sedang berjalan, tetapi ia menuruti perintah kucing itu. Saat sedang mandi, raja mendekat, dan Pus langsung berteriak sekeras-kerasnya, "Tolong! Tolong! Marki Carabas tenggelam!" Mendengar teriakan-teriakan ini, raja menjulurkan kepalanya keluar jendela kereta. Ia mengenali kucing yang sering membawakannya buruan, dan memerintahkan pengawalnya untuk segera pergi membantu Marquez Carabas. Saat mereka menarik Marque malang itu keluar dari sungai, Pus mendekati kereta dan menjelaskan kepada raja bahwa ketika tuannya sedang mandi, perampok telah datang dan mengambil pakaiannya. Meskipun ia berteriak berhenti, "Pencuri!" sekeras-kerasnya, sebenarnya bajingan itu telah menyembunyikannya di bawah sebuah batu besar. Raja segera memerintahkan para penjaga lemari pakaiannya untuk pergi dan memilih 1 set pakaian terbaiknya untuk Marki
Carabas. Raja menyambut sang marki dengan banyak pujian. Dan karena pakaian indah yang baru saja dikenakannya, semakin menonjolkan ketampanannya karena ia tampan dan rupawan. Putri raja sangat menyukainya. Bahkan, Markis Carabas hanya memberikan 2 atau 3 tatapan penuh hormat, namun sentimental kepadanya. Ketika ia jatuh cinta padanya, raja mengundangnya untuk naik kereta dan bergabung dalam pesta. Senang melihat rencananya berhasil. Kucing itu melanjutkan perjalanannya, dan tak lama kemudian bertemu dengan beberapa petani yang sedang memotong rumput di ladang. Dengar, teman-temanku, katanya. Jika kalian tidak memberitahu raja bahwa ladang yang kalian potong rumput itu milik Marki Carabas, kalian semua akan dipotong-potong kecil seperti daging cincang. Pada waktunya, raja bertanya kepada para pemotong rumput, milik siapakah ladang tempat mereka bekerja? Ini milik Marki Carabas. Teriak mereka serempak karena ancaman Pus telah membuat mereka takut. Kalian mewarisi tanah yang subur, kata raja kepada Carabas. Seperti yang kau lihat sendiri, Baginda, jawab Marki. Ini padang rumput yang selalu menghasilkan panen berlimpah setiap tahun. Sambil terus berjalan, kucing itu bertemu dengan beberapa pemanen. Dengar, teman-temanku, katanya, jika kalian tidak menyatakan bahwa setiap ladang ini milik Marki Carabas, kalian semua akan dipotong-potong kecil seperti daging cincang. Raja datang beberapa saat kemudian dan ingin tahu siapa pemilik ladang yang terlihat. Aikiyu maru, Kiskaraba, teriak para pemanen. Mendengar ini, raja merasa lebih senang dari sebelumnya kepada Marke. Mendahului kereta dalam perjalanannya, kucing itu melontarkan ancaman yang sama kepada semua orang yang ditemuinya. Dan raja menjadi takjub melihat kekayaan besar Marki Carabas. Akhirnya, Tuan Kucing tiba di sebuah kastil megah milik seorang ogre. Ia adalah ogre terkaya yang pernah dikenal. Karena semua wilayah yang pernah dilalui sang raja merupakan bagian dari wilayah kastil. Sang kucing telah berusaha keras untuk mencari tahu siapa ogre ini dan kekuatan apa yang dimilikinya. Ia kemudian meminta wawancara, menyatakan bahwa ia tak rela melewati kastil sedekat itu tanpa mendapat kehormatan, memberi penghormatan kepada pemiliknya. Si raksasa menerimanya dengan sopan dan mempersilakannya duduk. Aku pernah diberitahu, kata Pus, bahwa kau punya kekuatan untuk mengubah dirimu menjadi hewan apapun misalnya. Kau bisa berubah menjadi singa atau gajah. Itu benar sekali, kata si raksasa singkat. Dan untuk membuktikannya, kau akan melihatku berubah menjadi singa. Pus begitu ketakutan melihat singa di depannya, sehingga ia melompat ke atap bukan tanpa kesulitan dan bahaya. Karena sepatu botnya tidak dirancang untuk berjalan di atas genteng. Menyadari bahwa si raksasa telah membatalkan transformasinya, Pus turun dan mengaku sangat ketakutan. Aku juga pernah diberitahu, tambahnya. Tapi aku hampir tak percaya. Kau punya kekuatan lebih untuk berubah wujud menjadi hewan terkecil? Misalnya, kau bisa berubah wujud menjadi tikus. Harus kuakui, rasanya mustahil bagiku. Mustahil! Teriak si raksasa. Lihat saja nanti. Dan di saat yang sama, ia berubah wujud menjadi tikus yang mulai berlarian di lantai. Begitu Pus melihatnya, ia langsung menerkam dan memakannya. Tak lama kemudian, sang raja datang. Dan melihat rumah besar raksasa yang indah itu, ia ingin mengunjunginya. Kucing itu mendengar deru kereta kuda saat melintasi jembatan gantung istana dan berlari ke halaman istana sambil berseru kepada raja. Selamat datang, Yang Mulia, di Istana Marki Carabas. Apa itu? Seru sang raja. Apakah istana ini juga milikmu, Marki? Tidak ada yang lebih indah daripada halaman istana ini dan bangunan-bangunan yang kulihat di sekitarnya. Dengan izinmu, kami akan masuk dan melihat-lihat. Sang Marki mengulurkan tangannya kepada sang putri muda dan mengikuti sang raja yang memimpin jalan menaiki tangga. Memasuki aula besar, mereka mendapati sebuah koleksi yang megah. Koleksi ini telah disiapkan oleh sang raksasa untuk beberapa teman yang akan mengunjunginya hari itu juga. Raksasa itu tidak berani masuk ketika mereka mengetahui bahwa raja ada di sana. Sang raja kini terpesona oleh kualitas-kualitas luar biasa. Sang Marki Carabas seperti halnya putrinya. Sang raksasa
benar-benar terpikat olehnya. Menyadari kekayaan besar yang tampaknya dimiliki Sang Marki, dan setelah meneguk beberapa gelas anggur, Ia menoleh kepada tuan rumahnya dan berkata, "Terserah padamu, Marke. Apakah kau bersedia menjadi menantuku?" Sang Marki membungkuk sangat rendah, menerima kehormatan yang dianugerahkan raja kepadanya. Tepat di hari yang sama ia menikahi sang putri. Pus menjadi tokoh penting dan berhenti berburu tikus, kecuali untuk hiburan.